Contoh, ya, asap pedang, asap golok. Nah, itu untuk membantai siapa itu? Nah, memang sering tuh Pak Rizik mengatakan asap pedang kalian, asap golok kalian, kita perang. Itu kan perkataan provokatif. Jadi gini Bang, kita ini semua saudara. Apa sih yang kita permusuhkan? Kasihan Mukibinnya ngebelain Pak Rizik gitu ya, mengatakan kita ini saudara. Tapi jejak digital Pak Rizik nggak bisa ditutupi bahwa memang provokasi yang disampaikan pada ceramah-ceramahnya. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video detik-detik pertemuan antara pasukan PWI LS dengan pasukan FPI. Coba kita dengarkan percakapannya ya. Enggak, kita yang jamin tidak ada untuk provokatif, enggak. Cuman semata-mata ceramah untuk agama. Oke, katanya pasukan FPI menjamin bahwa ceramahnya Pak Rizik itu tidak akan ada provokatif, hanya semata-mata untuk dakwah. Ceramah untuk agama. Kalau ceramah untuk agama, oke lah. Kita nanti akan kita dengarkan dari sini. Kan ada streaming juga. Silakan. Kan gitu. Ya kan? Tetapi di luar sana juga banyak, dari teman saudara-saudara kita juga banyak, tapi kita khawatirkan dari sana ya nanti tidak terjadi. Kan gitu kan? Ya. Jadi gini Bang, kita ini semua saudara. Apa sih yang kita permusuhkan? Apa sih yang kita masalahkan? Yang kita nyata-nyata jelas musuh kita itu 9 naga. Jelas-jelas musuh kita yang merusak NKRI itu adalah 9 naga. Ntar dulu nih. Katanya musuh kita adalah 9 naga. Yang nyata-nyatanya yang merusak negara kita adalah 9 naga. Ya sama aja Pak, Ba'alawi juga merusak negara kita dengan menyebarkan kurofat di Indonesia yang pada akhirnya masyarakat Indonesia jadi bodoh. Pada akhirnya orang-orang SDM rendah tunduk kepada mereka. Istri dikasih, harta dikasih, semuanya dikasih kepada mereka. Kalau mengatakan 9 naga merusak negara, ya sama aja. Oknum-oknum Ba'alawi juga merusak negara kita. Dan kalau mengatakan bahwa 9 naga ini mau menguasai negara kita, ya sama aja. Kita bisa lihat bagaimana pergerakannya Ba'alawi juga ya arahnya ke sana, ingin menguasai negara kita, bahkan bekerja sama dengan ISIS loh. Bahaya sekali kalau memang ISIS masuk negara kita melalui jalur Ba'alawi ini, jalur ngaku-ngaku cucu Nabi, bisa dikudeta negara kita. Apakah ini nggak berbahaya? Jelas ini nyata bahayanya. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Itulah sebabnya kenapa FPI dulu dibubarkan oleh pemerintah, karena banyak sekali anggotanya yang berbaiat kepada ISIS. Namun setelah dibubarkan muncul lagi dengan nama yang berbeda, cuman ganti nama doang. Singkatannya ya sama-sama FPI juga. Jadi kalau mengatakan 9 naga bahaya, sama aja Ba'alawi juga bahaya. Jangan mengkambing hitamkan yang lain, teman-teman ya. Kita lihat lagi videonya. Contoh, ya, asap pedang, asap golok. Nah, itu untuk membantai siapa itu? Nah, memang sering tuh Pak Rizik mengatakan asap pedang kalian, asap golok kalian, kita perang. Itu kan perkataan provokatif. Yang didengar siapa? Itu PKI. Siapa? Iya kan, saya tanya. Itu bukan untuk kalian-kalian dan bukan kalian, ini saudara kami, sesama umat Islam kita. Nah, di lapangan ngomongnya bukan untuk kalian-kalian. Tapi jelas sekali siapa yang dituju itu Pak Bahar ketika mengajak perang itu kan. Bagaimana itu? Kasihan Mukibinnya belain mati-matian Pak Rizik. Tapi faktanya jejak digital Pak Rizik nggak bisa ditutupin gitu ya. Malu juga itu Mukibinnya. Tenang. Kita lagi mediasi, tenang. Nggak terima itu. Tenang. Kenapa kalian harus tersinggung, Bang? Sedangkan guru kami tidak menyinggung kalian. Dengar, Bang. Dengar, saya bilangin, dengar. Banyak habaib dihina di YouTube, tapi kami diam. Tidak ada marah.
Ya sama aja, banyak juga orang-orang Ba'alawi menghina kiai-kiai pribumi Indonesia, bahkan menyebutkan satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Habaib dihina di YouTube, dikata-katain, tidak ada yang marah. Udah sekarang begini Sama aja, kiai juga banyak yang dihina kok. seperti kemarin di video sampai itu Habib Rizik untuk menentukan tempat perang juga kan, tentukan tempat perang dan lain sebagainya kan, itu kan ada video seperti siapa. Nah, kan ada jejak digital juga. Pak Rizik meminta untuk menentukan tanggal dan tempat perangnya. Kasihan Mukibinnya ngebelain Pak Rizik gitu ya, mengatakan kita ini saudara. Tapi jejak digital Pak Rizik nggak bisa ditutupi bahwa memang provokasi yang disampaikan pada ceramah-ceramahnya. Itu kan ditujukan ke lalu dia bikin siapa dulu orang Saya tanya juga untuk siapa itu. Oke, sampai di situ videonya teman-teman. Terlihat susah payahnya pasukan FPI atau Mukibin ini untuk mendamaikan suasana, tetapi memang sudah terlanjur jejak digital Pak Rizik nggak bisa ditutupi bahwa memang selama ini yang menantang perang, selama ini yang berkuar-kuar kebelet pengen perang ya dari golongannya Pak Rizik. Kami datang untuk mengamankan Habib Rizik. Insya Allah kami datang. Dan kami berharap PWI jangan mundur. Ya, tolong jangan mundur. Datang kalian. Ya, tanggal 23 Juli itu kalian datang. Tolong jangan cuma di media sosial. Tolong buktikan bahwasannya kalian memang benar-benar mau menghadang Habib Rizik. Ini kesempatan. Kalian kan selama ini nggak pernah ketemu kami di lapangan. Nah, sebelum terjadi bentrok di Pemalang, memang jejak digital sudah dipenuhi dengan ucapan-ucapan provokasi dari pihaknya Pak Rizik. Sehingga ketika Pak Rizik datang di Pemalang, ya otomatis panas dong orang-orang PWI. Maka kita ambil pelajaran yang terjadi sekarang. Ke depan kalau ceramah jangan isinya provokasi. Karena memang saya nggak paham, memang dari dulu ya kalau Pak Rizik beserta pasukan-pasukannya itu kebelet perang. Bahkan waktu saya masih SD itu zamannya Pak Gus Dur mengatakan dia lagi. Udah saya bilang tangkap aja. Itu pernah loh Pak Gus Dur bilang begitu. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Dulu saya hampir juga jadi Mukibin, sempat mengagumi ya gerakan-gerakan Pak Rizik beserta FPI-nya karena saya melihat wah ini bagus nih memberantas kemaksiatan. Tetapi setelah saya amati lebih jauh ternyata ada gerakan lain juga yang mana itu gerakannya bekerja sama dengan organisasi terlarang yaitu ISIS untuk ya apalagi kepentingannya kalau udah bekerja sama dengan organisasi ya kita tahu lah. Ditambah lagi setelah itu muncul tesisnya Kiai Imaduddin yang secara ilmiah dan juga ditantang tes DNA mereka nggak mau. Wah, ini semakin menunjukkan oh ternyata bukan cucu Nabi, pantas aja gerakannya kayak begitu. Semoga banyak yang sadar juga ya masyarakat Indonesia. Negara kita tuh negara aman, damai, nggak ada peperangan gitu ya. Jadi nggak cocok buat orang yang memang kebelet pengen perang gitu. Kalau Anda kebelet pengen perang, ya itu udah lawan orang-orang Israel berangkat ke Palestina. Jangan perangnya di Indonesia, berkuar-kuar perang di sosial media, pasukannya pribumi. Ya itu sama aja provokasi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.